Ternyata adat budaya tulang bawang luar biasa, ya. Artinya demokrasi dapat terbangun dari ada tulang bawang. Sebelumnya ya sudah ada demokrasi itu. Dan Banten, masa Islam. oh iya, kerajaan Islam ya. Iya, masa Islam. Jadi pada saat itu diresmikan oleh Belanda 1808. 1808, kemudian masuk lagi kerajaan Islam. Bukan. Kalau kita bicara tulang bawang yang sesungguhnya, itu dia berkembang sebelum abad 4. Jadi tulang bawang sebelum abad 4 itu diceritakan bahwa dia menganut sistem demokrasi yang membentuk pemerintahan marga. Dia pemerintahan marga dengan sistem demokrasi sebelum Hindu masuk ke Indonesia. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, ya, jawabannya ya pun, ya. Jadi assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Tabi pun, assalamualaikum. Ya pun itu adalah waalaikumsalam, sama jadi menyambut daripada sambutan yang dibuka oleh si penghantar atau yang menyampaikan terlebih dahulu salam itu, ya. Itulah adat Lampung, ya. Nah, dalam sesi di balik fakta ada cerita, jadi saya di sini coba mengungkap ya fakta-fakta yang ada, kemudian di balik itu ada cerita-ceritanya, fakta-fakta tentang adanya adat tulang bawang, adanya adat Megopak, dan adanya apakah kerajaan tulang bawang itu ada atau tidak. Nah, ini nanti akan terjawab semuanya. Tapi yang menarik sekali lagi bahwa sebelum daripada era kemerdekaan RI, Republik Indonesia, bahwa ternyata lambang daripada adat Megopak itu adalah Garuda yang mengikat, menggigit kunci, dan kemudian juga berangkas. Ya, jadi Garuda, ya, lambangnya Garuda. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia punya lambang itu adalah Garuda. Nah, jadi adat atau tulang bawang sendiri, adat tulang bawang sendiri itu punya simbol adatnya itu adalah Garuda yang menggigit kunci berikut berangkasnya, gitu loh. Ya, nanti akan terlihat semuanya. Nah, apakah ini merupakan inspirasi sehingga Indonesia memiliki lambang burung Garuda? Lambang negara kita adalah burung Garuda, ya. Ini yang menarik sekali sehingga saya coba ungkap benar. Dan bahwa ternyata di tulang bawang itu ada ya tanda-tanda kerajaan yang disebut dengan monarki dan ada tanda-tanda demokrasi. Artinya apa? Ada yang bisa menyatakan bahwa tulang bawang tanpa kerajaan tetapi punya sistem. Ya, sistem peradatan perikehidupan pada saat itu, ya, pada tahun-tahun tersebut, ya. Kurang lebih tahun 18 sekian, ada yang tahun 19 sekian, ya. Jadi apa sih asal usulnya ini kan menarik sekali ya, karena apa? Rupanya demokrasi sudah terbentuk di tulang bawang jauh sebelum Indonesia merdeka, dan jauh bahkan siapa yang menjadi sebagai ide gagasan demokrasi itu lahirnya dari negara mana ya, seperti Amerika dan sebagainya, yaitu revolusi Prancis ya, revolusi industri ya. Itu juga mulai ada lahirnya demokrasi, tapi jauh sebelumnya tulang bawang sudah ada demokrasi. Nah, ini menarik sekali. Jadi sangat-sangat begitu ya, mungkin bisa saja dari fakta yang ada itu bulu saya itu bergidik ya, merinding ya, karena setelah saya melihat ternyata adat budaya tulang bawang luar biasa ya. Artinya demokrasi dapat terbangun dari ada tulang bawang. Sebelumnya ya sudah ada demokrasi itu. Dan yang menarik lainnya adalah apa? Bahwa tulang bawang itu juga ada pengaruh Jawa ya. Karena ternyata Boy Bulan yang dipimpin oleh Putri Bulan namanya itu menikah dengan Suro Menggolo dari Jawa gitu loh. Jadi nah, kemudian juga Tegamoan itu ternyata dari Pagaruyung, dari Sumatera Barat. Nah, ini
menarik sekali untuk nanti para netizen dapat melihat dan memperhatikan, dan penting sekali untuk terutama para pemuda-pemudi sekalian, sekalipun ya Anda bukan masyarakat Tulang Bawang, tapi terkhusus kepada masyarakat Tulang Bawang dan sekitarnya maupun Lampung ya, provinsi Lampung semuanya harus tahu tentang salah satu daripada adat dan filosofis daripada Tulang Bawang. Itu harus tahu ya, karena apa? Banyak hal-hal yang menarik sekali yang dapat kita petik ya, dan penjelasan daripada narasumber pada saat saya coba mengobservasi dan mencari informasi, yaitu dari Pak Hoiri Rujungan ya, sangat luar biasa ya. Ya, beliau tinggal di Tulang Bawang Barat ya, dan masih sangat kental mengetahui, bahkan bisa mengisahkan peta-petanya itu ya, ada way kanan dan way kiri. Nah, jadi menarik sekali ya, jangan kemana-mana ya, coba tolong lihat terlebih dahulu, ada cerita di balik fakta, ada fakta di balik cerita. Ini bolak-balik kita akan lihat sekali bahwa ternyata Tulang Bawang itu termasuk ya sumber inspirasi untuk berdemokrasi dalam bernegara. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa la wala quwata illa billahil. Akhirnya kita sampai di Panuragan, Tulang Bawang Barat. Iya. Ini yang kebetulan kita bertandang, berkunjung, bersilaturahmi ya ke family termasuk ya, family Megopak nih. Ya. Di 4 marga, dengan Pak Hoiri Rujungan. Pak Hoiri Rujungan ya. Jadi begini Pak Hoiri, kita datang ke sini ini sebenarnya pertama silaturahmi. Iya. Yang kedua, kami atau saya ini terutama sudah banyak mendapatkan informasi. Iya, makasih. Tentang Megopak dan adat Tulang Bawang. Iya. Selain daripada kami memang banyak bergelut di Tulang Bawang ini, ya, baik itu langsung dengan masyarakat adat, tetapi ya umumnya memang masyarakat Tulang Bawang. Iya. Beberapa wilayah sudah bergelut, dan kemudian kami diangkat sebagai saudara di marga Suai Umbu ya. Iya. Dan kakak saya beliau. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ya, jadi saya alhamdulillah sebagai pangeran sejagat gitu. Iya. Alhamdulillah. Dan ini merupakan keikhlasan dari saya dan semua pihak, termasuk Pak Marga yang juga sudah menyambut kami. Jadi dasarnya begini Pak Heru. Saya sudah banyak mengetahui dari para senior para tokoh-tokoh adat, tetapi terus ingin mengungkap, karena perlu sekali di adat Tulang Bawang ini harus terungkap di tingkat nasional. Iya. Jadi kalau saya hanya tahu sejarahnya tentang masyarakat adat Tulang Bawang itu secara kemanusiaan itu sudah terbukti. Iya. Karena di depan mata saya sendiri dulu dengan 4 marga di Sesat Agung yang dipimpin, dikoordinasikan oleh almarhum Pak Wan Mauli. Iya. Di situ menampung 2 bulan sampai 3 bulan ribuan masyarakat yang non masyarakat adat Tulang Bawang. Wah, iya. Jadi bukan masalah tanah tuh. Iya. Pak Wan Mauli dulu bicara gitu. Kami membantu bukan masalah tanah. Iya. Tetapi karena kemanusiaan. Iya. Nah, inilah saya kira saya juga ada di khusus di bidang hukum juga. Saya melihat bahwa hukum adat itu adalah keberadaan untuk kemaslahatan umat. Iya. Nah, itu. Jadi maka saya perlu mengetahui ini, Pak. Iya. Nah, konon ini kan menurut informasi banyak orang, Bapak termasuk tempat bertanya juga tentang seluk-beluk dasar daripada adat Megopak nih. Iya. Nah, kira-kira silakan Bapak mau mulai dari mana? Saya tadi lewat ya kan, mau ke sini tuh melihat ada 4 patung ya, 4 tokoh. Iya. Apakah itu yang dinamakan tokoh Suai Umpu, Suai Bulan, Suai Haji, termasuk Tegamoan? Oh, iya. Apakah itu hanya simbol atau apa ya? Mungkin dari situ bisa
dimulai Pak. Kita relax saja Pak. Iya. Di sini toko-toko lain juga banyak jadi. Punya waktu berapa jam? Bebas saja, kita nggak terlalu terikat Pak, tapi ya setengah jam atau 45 menit aja cukup gitu iya. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bob Hasan dan rombongan maupun tokoh-tokoh senior dari Tulang Bawang. Saya dari Kembang Pak. Jadi kita keluarga, keluar dari keluarga ibu. Sejak lahirnya Kabupaten Tulang Bawang Maret 1997. Kabupaten ya? Iya. Kabupaten 97. Itu memang pemerintah nih Pak ya? Iya. Sudah menurunkan tim balai arkeologi dari Bandung Iya. untuk melakukan observasi tentang keberadaan sisa-sisa tulang bawang di masa lampau. Sisa-sisa? Iya, sisa. Atau peninggalan ya? Iya, peninggalan tulang bawang masa lampau. Iya. Salah satu yang ikut tim ini Pak Idham. Jadi sebenarnya lebih senior Pak Idham ini Pak. Tapi kan kalau dari arkeologinya maupun dari sejarahnya itu kan kita memerlukan kelengkapan. Ya, jadi Pak Bob dan kita semua, apabila kita bicara tentang tulang bawang, pada prinsipnya saya berpikir, mohon maaf ya pada kita semua orang dari tulang bawang. Tulang bawang, sabar dulu kita bicara kerajaan maupun keturunan dan lain sebagainya, adat dan lain sebagainya. Sabar dulu. Yang jelas tulang bawang itu nama sungai. Oh, sungai tulang bawang. Sungai tulang bawang. Alirannya kemana aja itu Pak? Nah, Wai Tulang Bawang mengalir dari Pagar Dewa ke Kuala yang berkuala di Laut Jawa. Teladas dan di Teladas. Oke. Jadi kita ini banyaknya bicara keturunan, bicara marga. Kita tidak pernah mempelajari tentang tulang bawang itu nama sungai. Berarti semua kita tokoh-tokoh tulang bawang perlu belajar aliran Wai Tulang Bawang itu dari Kuala sampai ke hulunya. Kita akan ketemu semua klan adat itu tadi. Gampang kita menemukannya. Iya. Karena Lampung ini terdiri dari dua budaya, yaitu Sang Bumi Ruwajurai. Di Lampung ini dihuni oleh budaya adat Pepadun dan monarki, sistem adat kerajaan dan sistem adat demokrasi. Oke. Ya, Menarik ini sudah. Jadi karakteristik pembangunan tulang bawang. Kita hampir menyebut sungai tulang bawang ya. Sungai kan. Jadi itu dari monarki dan demokratis. demokratis. Oke. Makanya ada semboyan Sang Bumi Ruwajurai. Artinya Satu bumi dihuni oleh dua aliran adat. oke. Lantas, kalau kita bicara Jurai Pepadun yang mendiami sepanjang aliran Wai Tulang Bawang ke hulu, Wai Seputih, Wai Sekampung yang menghuni aliran Pepadun, Pak ya. Iya. Ini terdiri dari 5 klan. Abung Sewomego, Pubian Telusuku, Wai Kanan, Sungkai, Tulang Bawang. Kalau kita bicara Tulang Bawang, dia terdiri dari awalnya dibangun pemerintah Belanda 1808 3 marga. Pemerintah Belanda. Iya, yang melegalkan adanya kedudukan Pasirah Marga. Betul. 3 marga. 3. Yang terdiri dari Pertama, Marga Buai Bulan Ilir. Itu pesirah yang pertama di Tulang Bawang ini. Pertama pesirah di Tulang Bawang ini Buai Bulan Ilir. Sudah lagi itu ngomong. Dari Buai Bulan Ilir baru adanya Marga Buai Bula, Marga Suai Umpu Tegamoan. 3 marga. Baru 1914 lahirlah Marga Haji. Jadi Tulang Bawang itu terdiri dari 4 marga. kalau marga Haji itu kan baru lahir istilahnya dia. Betul, Dibandingkan benar. 3 marga ini.
Itu asal usulnya dari marga Aji itu dari apakah tergantung juga dari 3 marga sebelumnya? Sebenarnya kalau saya perhatikan marga Aji itu adanya di Gedung Aji Hilir. Gitu loh. Ya. Jadi yang jelas wilayah ini didaulat oleh marga Seumpu, marga Gue Bulan, dan marga Tegamoan. Itu intinya, benarnya. Marga Seumpu adanya Gunung Terang yang sudah pindah di ujung Gunung Budi ke Gunung Ilir. Berkembang ke situ di bawah naungan keturunan Minak Ngegulung Sakti. Marga Gue Bulan yang dibawa oleh Minak Sengaji, adanya Lingai Bodalem Kibang Menggala. Lantas marga Tegamoan yang sudah menjaplok Menggala diambil oleh Tegamoan Tuan Fitra. Nah, ini sudah masa Banten. Sebenarnya Menggala yang punya itu Gue Bulan. Kalau Banten dia berkembang di Pagar Dewa. Banten, masa Islam. Oh, iya. Kerajaan Islam ya? Iya, masa Islam. Jadi pada saat itu diresmikan oleh Belanda 1808 dan masuk lagi kerajaan Islam. Bukan. Kalau kita bicara tulang bawang yang sesungguhnya, itu dia berkembang sebelum abad 4. Jadi tulang bawang sebelum abad 4 itu diceritakan bahwa dia menganut sistem demokrasi yang membentuk pemerintahan marga. Dia pemerintahan marga dengan sistem demokrasi sebelum Hindu masuk ke Indonesia. Pak, kok panggilannya marga? Ya? Marga itu kan biasanya dari Sumatera Utara itu. Utara, ya, Iya, Batak. Dari Batak. Iya. Lah, apa hubungannya itu kok bisa? Ya kita belum tahu, tapi adanya marga. Oh. Jadi sekarang Sumatera, karena marga itu yang dipakai oleh Lampung, Palembang, dan Batak. Itu yang pakai adat marga. Iya. Pengaruhnya mungkin karena satu jalur ini ya. Iya. Nah, Apa ada hubungannya dengan dari Batak? Gitu? Belum Atau kebaca, Palembang? belum kebaca. Belum kebaca. Iya. Kalau dari Palembang? Ya kalau Palembang Sriwijaya kan? Sriwijaya. Dia berkembang baik. Oh. Nah, contoh saya katakan berkembang demikian. Maka saya katakan tadi, kita sabar dulu bicara terlalu jauh. Bicara dulu sungai. Karena bicara sungai alirannya tuh. Iya, alirannya tuh. Oh, iya. Dia kan mau di sungai kan dia. Lebih mudah tuh. Lebih mudah kita lihatnya. Arkeologis tuh gitu. Iya, geografisnya. Kuasai dulu geografisnya. Kita ini tanpa menguasai geografis. Iya. Ini repotnya. Ini namanya ilmu antropologis. Iya. Nah, ini jadi kalau kita berbicara apakah dulu minum pakai gelas, belum tentu kan gitu. Betul. Karena gelas belum tercipta Iya, gitu. iya. Kapan nih gelas terciptanya Nah. gitu. Sama dengan bahwa tulang bawang itu berasal dari sungai kan gitu. Maka semua tanda-tanda tulang bawang itu adalah aliran-aliran itu tadi. Nah sekarang kita gambarkan Pak Bo. Ya. Jadi kalau kita nggak gambar sungai dulu repot kita Pak Bo. Iya. Repot kita belajar, nggak susah kita ketemu. Iya. Karena semua itu punya keturunan, punya nenek moyang. Tolong di zoom. Yang akhirnya dia mendewa-dewakan nenek moyang dia sendiri. Nggak ketemu akhirnya. Nah sekarang nih Pak Bob, ini way tulang bawang, ini Laut Jawa, ya. Ini way kanan. Nah ini way kiri ya, ini way kanan. Batunya Pukul Ratu. Ini way Abung. Ini way Sungkai. Ini way apa ini Besai. Baru ini way Temong. Nah disinilah nenek moyang zaman batu. Nah kita ini bicara ini kanan, kiri, Tuba 1997 Jadi kabupaten. Kak Tuba, Iya. sungai Oke. 1999 way kanan, sungai. Tinggal apa way kiri. Karena sungai ini tidak akan mencari permukaan yang tinggi, dia akan mencari permukaan yang rendah. Iya. Muara Jawa, Laut Jawa. Oh. Betul kan? Dia lewat Dengkit Landas dia. Iya, Laut Jawa. Saya sudah. Kalau di Laut Jawa berarti kita perlu mengartikan arti kanan dan kiri dalam budaya Jawa. Maka tadi siapa tadi yang dibawa sama ini tadi? Jawa. Mas Trubus. Mas Trubus. Hah? Iya, jadi coba. Jadi ini nggak ubahnya wayang kulit, Pak. Iya. Aliran kanan, kalau dalang naruh wayang sebelah kanan, ini aliran kanan. Iya. Kalau dalang naruh wayang sebelah kiri, itu aliran kiri. Oh. Kalau aliran kanan ini bertuhan, kalau aliran kiri tidak bertuhan. Oke. Aliran Pendawa 5 dan aliran Kurawa. Jadi aliran kiri ini aliran Kurawa.
Ini nggak ada yang pelajarinya ke situ, Pak. Itu antropologi. Iya. Kalau antropologi kita bicara ke belakang Iya. lagi dengan Kalau nggak bicara itu nggak ketemu. Kita teruskan di riwayat kiri ini tadi ke hulu. Rarem. Rarem ini bahasa apa ini Pak Ilham? Bersabung. Bahasa Abu artinya apa Pak Ilham? Gue gagem. Ya artinya apa rarem itu? Oh iya. Merendahnya. Hilir Pak Ilham. Gue lebo. Iwai lebo. Gue lebo. Iya. Gagem. Iwai lebo. Maka dia artian dia di sini nyebut gagem galau aja. Ulun gagem. Gayong. Nah tano Pak Ilham. Tapi iwai lebo lah iwai lebo jadi digapo. Di kedua gabono lagi. Ini kira gabo lagi. Kau juga gagap ya lebo. Tapi kok cepet digapo? Bisa kita mana ibu nenek moyang tulang bawang pada masa lampau, dia berkuasa dari Hulu kalau berak sampai Kuala. Betul. Bicara Oh, itu kerajaan. Rarem. Rarem itu bahasa Lampung Abung. Jadi lama kak berbicara masalah Bukit Pesagi sampai Kuala. Itu kerajaan. Iya. Nah kita bicara tentang buaya bulan. Karena buaya bulan di skala berak itu disebut buaya nerima. Di tulang bawang disebut marga buaya bulan. Nah, kalau tadi ini bicara letak nih, Iya. antropologis ya. Geologis, dari geologis. Kita masih bicara skop antropologinya bahwa kan dikenal ada 4 marga ini. Tadi kan kalau dikatakan itu bahwa 3 marga terlebih dahulu, kemudian baru marga Aji, jadi 4. Ini apakah marga-marga ini ditentukan oleh seorang tokoh-tokoh? Asal usulnya jadi tokoh-tokoh. Begini, Pak. Kalau tadi kan sosok wilayahnya nih. Iya, Nah, iya, sekarang betul. sosok kepribadian tokohnya nih. Iya. Sekarang, apakah itu ditetapkan tokoh-tokoh atau bukan? Kalau kita bicara marga sesuai umpu, nenek moyangnya salah satunya Tuan Riuter Bumi. Riuter. Ter, makamnya di Negeri Besar. Riuter Bumi. 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 Kok Riuter kayak bahasa Belanda. Iya, ter. Ini keturunan dia. Turunan Sadok. Oke, terus. Iya. Makamnya besar. Iya. Di hilir makam moyang purba. Iya. Kalau kita bicara marga Buaya Bulan, itu bermula dari Putri Bulan yang menikah dengan Kuntunggal atau Ki Buyut Suromonggolo atau Junjungan yang menurunkan orang Gunung Katun Tanjungan yang meneruskan menjadi orang Buaya Bulan Ilir yang pindah lagi mendirikan Menggala Mas. Tadi dulu Pak. Itu tadi berarti Buaya Bulan itu dari Putri Bulan. Dari Putri Bulan. Suaminya Suryo Menggolo. Suromonggolo. Suro Menggolo itu dari Jawa. Jawa. Oh. Betul. berarti- Makanya bulan itu dibuang oleh orang Abung itu dianggap keluar dari marga mereka. Jadi mereka tinggal 8. Karena bulan itu nikah sama orang Jawa dianggapnya tidak sah, dibuang sama dia orang. Tetapi sekarang akhirnya kembali Kembali. dalam konteks bahwa Tidak kembali. Karena ada lagi salah satu masyarakat adat yang datang dari Komering, masuknya di Gunung Sugi, di situ ada marga Nyerupa. Marga Nyerupa itu menggantikan bulan, baru mereka 9 lagi. Oh. Jadi begini Pak Bob, Iya. dapat kita simpulkan ringkas bicara. Awal ini semua yang kuasai Tumi, Pak, kerajaan Tumi, Pak. Nah, Di skala berak. Tumi itu di Skala berak sana, Danau Ranau, Gunung Pesagi, di Liwa. Oh, Gunung Besar. Iya, skala berak, Saya Bukit pernah Pesagi. kesana, Di itu sana. Gunung Pesaginya Itu kaki awalnya dari sudah sana ada. semua. Iya. Ya, Suak, iya. ya. Betul, Suak. Saya pernah ke sana. Itu awalnya dari sana. Iya. Sekarang ini sudah perkembangan hilir, Pak. Iya. Tulang bawang kan hilir. iya, Hulu-hulu ini kan di sana, hulu-hulu sungai ini kan. betul. Iya. Kita sudah di muara sungai. Sudah di Muara ini zaman keratuan Pak di situ. Tulang bawang ini Iya. muara sudah. Muara. Hulunya di Suak, Di ya? sana, di sana Pak. Saya udah pernah ke sana Ya. Jadi makanya saya katakan tadi, ini perkembangan zaman batu, Wai Tenong namanya Pak. Itu situs batu berak. Ketika kerajaan Tumi, Pak ya, Tumi Pak ya, Iya. Tumbang, yang menyembah kayu. kayu mangsa Pampang, Iya, itu ditewaskan oleh Pagaruyung. Pagaruyung. Oh, Adanya isanya karena pada masa pemerintahan Majapahit abad keberapa itu? sekitar abad 13-14 Pak.
Jadi Raja Tumi digugurkan oleh Ya, di kekuasaan dari Pagaruyung. Pagaruyung. Ya, salah Pak ya. Jadi ketika Majapahit memerintah, jadi begini, maka saya katakan tadi, kalau kita bicara tulang bawang itu adalah bicara sebelum abad keempat, Iya. sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Iya. Ya, itu bicara tulang bawang. Betul. Yang pada masa itu adalah sistem pemerintahnya demokrasi bentuk marga. Ketika berkembangnya Sriwijaya tahun 683 ke 1377, itu tulang bawang itu sendiri sudah di bawah naungan Sriwijaya, Pak. Dia berkembangnya di wilayah kanan. Iya. Sriwijaya itu. Kenapa saya katakan wilayah kanan? Ya ujungnya orang negeri besar. Dia bawa orang Gunung Terang. Karena Gunung Terang ini dari Gunung Terang, Gunung Surian, Waitenong. Di sini Gunung Terang aslinya di atas ini. Di hulu website. Itu asli Gunung Terang. Itu asli Suai Umpu. Marga Suai Umpu itu di situ asalnya, Pak. Di sana. Website, hulu website. Jadi itu perkembangan awalnya di sana. Pada masa Sriwijaya mungkin mereka ini menjadi bawah naungan Sriwijaya. Bawalah ke sini. Maka Sriwijaya berkembang di kanan. Sekarang bukti orang Suai-Umpu ini tadi, Gunung Terang ini tadi, jadilah Gunung Terang ini, Pak. Kanan. Kalau kita bicara Gunung Terang, andai kita duduk di perempatan pagi-pagi orang jual ikan, ayo ikan katanya. Jadi dia jual ikan. Jadi dia jual ikan itu bukan punyu, ayo ikan. Ikan. Karena dia menunjukkan dia orang Melayu, Pak. Perkembangan Melayu, orang Melayu. Jadi kalau Melayu itu Sriwijaya berkembang di Wai kanan, Pak. Kalau Wai kiri ini ada Gunung Katon, Pak. Katon. Katon itu ada gitu aja, Pak. Katon itu kan artinya kelihatan. Mas Trubus mana? Ketok kelihatan. Sama dengan terang tadi. Hanya kalau Wai kiri dia berkembang Jawa, Majapahit. Gitu loh. Majapahit habis sekitar abad 15, 1525, Pak. Baru masuk Banten. Banten berkembang di Pagar Dewa. Pagar Dewa itu dari Goyang Runjung, Gelat Minak Tabu Gayau, yang menikah dengan Senamong. Iya. Yang menurunkan Torrio Makubi di Pagar Dewa, Torrio Tengah di Menggala, Torrio Sana di Panaragan. Jadi asalnya Gunung Katun. Ketok. Gunung Katun itu yang punya benteng sabut Ujung Menggala. Itulah pusat kerajaan tulang bawang yang sudah diteliti berkembang fase pertama abad 3, fase kedua abad 7 hingga 17. Ya. Dari situ berkembanglah Buaya Bulan Ilir di Menggala, Lingai Begalam Kibang Menggala. Berkembanglah Banten, adanya Pagar Dewa, ngambil Tuan Rio Tengah, Menggala, diduduki Tuan Rio Tengah. Bagaimana ceritanya belum kelihatan, timbullah isahnya adanya Menggala Mas. Menggala Mas dari Menggala, nyampur dengan Abung, suku Tanjung Agung. Berarti Menggala Mas ini adalah orang Abung dan tulang bawang. Di wilayah Torajo sana. Jadi Pak Bob, setelah Tumi habis, masuk pengaruh dari Padang tadi, Minang, karena Majapahit mengembangkan pemerintahnya dengan sistem sentralisasi yang tidak cocok dengan desentralisasi yang ada di Minang. Sehingga tokoh-tokoh Minang banyak pergi dari sana. Dari Minang. Dari Padang. Itulah timbulnya ada Datu di Puncak, Datu di Pugung, Datu di Panggilan, Datu di Belalau. Pimpinannya adalah Datu di Puncak. Datu di Puncak inilah ya yang melahirkan Nunyai, Subing, Bunyi, Ubang. Dia punya anak angkat namanya Bulam. Itu ceritanya. Jadi ada juga ya hubungan sama Pagaruyung ya. Iya, makanya Pagar Dewa itu kan salah satu suku adatnya disebut Balairung, Berirung, suku Berirung. Berirung itu kan Balairung. Balairung. Iya. Rumah adat. Iya. Tempat Padang. tempat musyawarah. Melayu. Nah, lantas setelah masa Minak Datu di Puncak, ditewas oleh Raja di Lago, Pak ya. Di Cangok sana, perpindahan dari gunung sini pindah ke Hulu Wayabu. Nah, jadi dari Datu di Puncak
Dan dari Sagi pindah ke Huluwaya Bung Cangok Sekipi, dan di puncak sesuai pemanutan adat ini ditebas oleh Rajo Dilago. Kepalanya dibawa ke Kuala Lada sana. Ada Kramat Kunyit. Badan. Hah? Badan. Iya, ya sana. Ya. Iya, Kramat Kunyit. Iya. Badan itu. Ya, ya kan? Ketika itu Nunyai sebagai anak tertua Datu di Puncak mengumpulkan kerabatnya. Dia beri hak adat, tunjuk ngaku. Apabila dia bisa diambil kepala bapaknya dibantu, maka ada lagi imbalannya. Nah itulah dia bentuk Abung Sewu Mego. Setelah bisa terambil, baru Nunyai membagi hak kebumian, adat kebumian. Baru timbul hak kebumian Abung Sewu Mego, kemudian terus sukuwai kanan sungkai, tulang bawah. Semua itu baginya Nunyai. Setelah masa Banten, Nunyai ini punya sahabat, ini anak bulan ini tadi yang terkenal namanya Minak Kemalakota. Kalau Datu di Puncak Minak Triodeso. Iya. Ya. Jadi Minak Triodeso ini punya ayu angkat itu bulan yang menurunkan Minak Kemalakota. Ini bersahabat dua ini, Pak. Satu desa, satu kota, itu kan jelas. Istilah kota dan desa di Indonesia itu adalah Majapahit. Kota tertua Trowulan. Lantas ini punya anak, punya nama namanya Senamo. Inilah yang nikah dengan Runjung. Senamo dari Gunung Katun ini. Baru melahirkan pagar dewa ini. Ini tadi pagar dewa ini namanya tidak ada pagar dewa. Namanya itu Cakat Menaso Pekalan Rarem. Iya, itu cakap nasional. Awal pertama. Awal pertamanya itu wai kanan yang akan menyatu sama wai kiri ini Cakat Menaso. Wai kiri akan menyatu dengan wai kanan itu Pekalan Rarem. Kalau kita bicara Pekalan Rarem, berarti tempat mandi Rarem. Ulun Lebo. Iya, tempat mandi hilir. Ulun Lebo. Ya. Kan gitu. Karena pada masa Minak Kemalakota dan Minak Triodeso, pada masa itu datang namanya moyang Minak Malay dari Melayu, Jambi. Luah dia Tanjung Jambi. Iya. Iya. Lihat, Ya. Hasan. Maka di sini tempatnya mandi. Luah dia Tanjung Jambi ya. Masuk ke sini, masuk tulang bawah, datang ke Minak Kemalakota minta hidup Minak Ratu Gunung Malay itu. Maka bertalian sejarahnya dengan Gunung Nuri, Gunung Katun. Gunung Nuri. Iya. Iya, Gunung Nuri. Ya, maka diberi tempat Bujung Malay di Gunung Katun. Bagaimana akhirnya dia jadi berada di wilayah Pekurun sana, makamnya. Di 100 meter di bawah dam. Ya. Keturunannya itu Makam sejak kami dia. iya. Oke, betul. Iya. Keturunannya itu Gunung Katun Malay dan Gedong Ratu. Iya. Ya. Ketika Minak Ratu Gunung Malay ini menjadi atasan mereka bermakam di sini ya. Nah, itu makam. Nah, jadi kuasanya Abung Tulang Bawang tadi ya. Setelah datang Ratu Malay dia berkuasa. Abung Tulang Bawang di bawah naungan dia. Kalau dia di Abung sana adanya makamnya di Wayarem. Kalau di Way kiri dia ada Bujung Malay dan Pekalan Rarem. Kalau di Tulang Bawang Bakung. Coba Pak Ustaz, ini padahal Bakung Lebo. bukan Bakung itu sebelum Bakung apa? Tio? Tio. Gunung? Iya. Tio gunung apa? Pak? Gunung Ten. Ya, lain. Tio Gunung Jambi. Bakung itu sebelum disebut Bakung itu disebut Tio Gunung Jambi. Lihat di makam Minak Dewa Pengantin. Di hulu Tio Bakung itu. Ya. Kuala Wai Bakung. Ya. Makam Minak Dewa Pengantin. Tio Gunung Jambi. Karena kedatangan penguasa Banten ke Tulang bawah. Tulang Bawang masuk ke Tio Gunung Jambi, ketika itu digantinya menjadi Tio Bakung. Layu. Ini maksud Bakung pada waktu ini. Nggak paham. Oh, iya. Ya. Nah Pak, tadi kan baru 2, terakhir Putri Bulan ya, Mm-mm. ya kan? Nah yang 2 lagi nih Itu Runjung, orangnya, tokohnya siapa? namanya Runjung. Runjung itu jadi apa? Marga apa itu? Marga Tegamoan. Tegamoan. Jadi kalau Siapa ini? Tokoh ini siapa ini? diduga itu tokoh dari Minangkabau. Oh. Dia setiap pindah dia pasti menggunakan nama Pagar Dewa. Dia meninggal dengan nama Pagar Dewa. Dalam buku
Siapa ini? Kibang? Kalau Gunung Galung? Marwansa. Marwansa. Iya. Dia sudah pindah dari Minang dibuat kampung nama Pagar Dewa. Bengkulu ada Pagar Dewa. Iya, Palembang juga. Palembang ada. Runjung. Kalau yang seumpu itu banyak moyang, tapi salah satunya Tuan Rio Terbumi. Iya. Kalau sudah di kampung itu ada Minak Jagat, Kalau ada tadi yang dari Minangkabau siapa tadi? Runjung. Runjung ya, Runjung. Runjung Beliau gelar itu Minat Labu Gayo. Raja atau apa? Nah, nggak jelas kita. Tokoh yang jelas. Yang jelas dia tokoh. Tokoh. Iya, maka dia bisa Tapi mempersunting. dia dari Minangkabau. Iya, maka dia bisa mempersunting putri penguasa Tulang Bawang ketika itu. Oh, dasarnya itu. Ya, jadi istilahnya Tulang Bawang itu bisa kita simpulkan yang bisa terceritakan adalah masa Majapahitnya di Gunung Katung, masa Bantennya adalah Pagar Dewa.